Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita DMC Purwodadi. Alhamdulillah dari saudara kita yang dari Ngawi beberapa minggu lalu telah datang ke tempatnya Pak Toto untuk servis karburator, juga servis di bagian gardan. Dari gardan disampaikan sudah tidak ada masalah atau suara dengungnya. Tapi untuk di bagian karburator karena dari waktu sudah sore, sebetulnya Pak Toto ada mendeteksi permasalahan dari setelah kita menyeting di bagian karburator. Dari distributor sudah kita lakukan penggeseran secara maksimal, dari tenaga ini kurang terdapat full atau normalnya mobil. Di sini dari Pak Toto akan melakukan untuk pemindahan top timing bell yang mungkin perlu dilakukan pemindahan atau penggeseran apabila dari tenaga mesin ini kurang bertenaga atau pada dasarnya tidak normal. Karena dari Pak Toto, karena beberapa minggu kemarin itu pas kesini dari waktu juga sudah sore, kondisi membawa keluarga juga, anaknya juga rewel terus. Jadi di sini dari Pak Toto akan melanjutkan untuk perbaikan yang kita tunda beberapa minggu lalu untuk penggeseran dari timing bell. Semoga dari apa yang Pak Toto sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk bagi para pemirsa pecinta DMC Purwodadi. Selamat menyaksikan. Ya, dilanjut no. Di sini dari Pak Toto sedikit menjelaskan mengapa harus kita lakukan untuk penggeseran timing bell. Kemarin dari Pak Toto pas membuat video untuk perakitan mesin jenis Kantana telah menyampaikan beberapa kalimat atau kata-kata yang berhubungan dengan timing bell atau pemasangan timing bell. Terkadang pemasangan timing bell yang standar pabrikan itu apabila telah kita setting secara maksimal dari kesemuanya tidak terdapat tenaga yang lebih, seharusnya memang harus dilakukan penggeseran atau memajukan dari titik topnya. Dan di sini nanti kita akan melakukan untuk pemindahan timing bell juga untuk penyetelan klep. Karena disampaikan juga di Ngawi dilakukan penyetelan celah klep ini tidak menggunakan puller atau secara filling atau acak. Jadi sangat-sangat kita sarankan, seringkali Pak Toto menjelaskan dari celah klep itu harusnya dimaksimalkan di setiap silindernya apabila asal tentunya atau tidak memakai ukuran yang pas. Sepandai-pandainya kita mempunyai filling yang tinggi tentunya akan berbeda untuk di setiap celah klep di setiap silindernya. Sementara masih proses untuk pembongkaran atau pelepasan dari radiator, karena dari timing bell ini nanti akan kita lakukan penggeseran. Wes entek banyune. Garing kon bagian selang sing ngisor. Nah, kok ngisor iso gak apa-apa. Nanti ada sedikit tambahan juga servis di mobil Taruna dari Ngawi jenis karburator, menyampaikan adanya kebocoran di bagian seal setir dan hanya dilakukan pengeliman saja. Saya yakin karena dari oli itu mempunyai tekanan, apalagi ini menggunakan blower power steering, tentunya dari tekanan oli juga lebih kuat. Kalau hanya dilakukan untuk pengeliman saja, tentunya dari lem tersebut juga akan jebol atau oli tetap merembes ke bagian luar. Oke, angkat radiatornya.
Setelah radiator kita lepas, bisa kita lanjutkan untuk membuka di bagian kipas. Untuk berikutnya nanti masih ada PR di mobil ini, telah menyampaikan, tapi karena dari beliaunya tidak ingin terlalu malam atau menginap di Purwodadi, nanti bisa kita lanjutkan kembali untuk perbaikan di bagian transmisi. Di bagian transmisi juga terdapat permasalahan untuk di bagian masuk bidik 3 ini terdapat suara crack dari 4 ke 3 atau dari 2 ke 3. Nanti bisa kita sambung lagi di lain waktu, disampaikan seperti itu dari beliaunya yang punya mobil. Dari kipas sudah terlepas, bisa dilanjutkan untuk pelepasan atau membongkar di bagian setelan panbel. Ini setelannya nang kene. Ya, itu dilepas kalian dari tutup timing bell atau cover timing bell. Panbelnya sudah dilepas pakai 10. Untuk yang di bagian bawah nanti bautnya yang 4 ini. Kabeh papat, papat polimosiji, papat biasanya. Untuk yang di bagian askruk tidak perlu dibuka untuk baut tengahnya, tapi untuk baut 4 yang menjadi dudukan puli. Untuk puli di bagian akru sudah terlepas, tinggal cover yang bagian bawah, cover timing bell yang bagian bawah, soalnya setelannya agak ke bawah, jadi memang harus kita buka untuk sampai bawah atau ke semua cover timing harus kita buka. Kalau di L300 diesel itu bisa cover timing bell bagian atas saja, itu sudah kelihatan dari setelannya. Tapi untuk di jenis Zebra ini harus kesemuanya. Kalau di jenis seri ataupun katana, covernya jadi satu lembar atas sampai bawah sudah. Pak Toto akan mengecek untuk titik topnya apakah benar terdapat harus penggeseran atau sudah tepat atau bagaimana. Coba kita cek bersama. Pada dasarnya untuk titik top di jenis Verosa ataupun di jenis Zebra ini terdapat persamaan, hanya bedanya mesinnya ini berdiri atau tegak, atau yang jenis Zebra itu agak miring. Tapi untuk titik topnya ini tetap sama. Untuk yang bagian asnoken harus rata dengan di permukaan silinder head sebelah kiri. Sedangkan untuk yang di bagian bawah terdapat coakan di sebelah sini yang merupakan titik top bawaan pabrikan yang menjadi dudukan pompa oli. Dari tanda akan kita pertebal. Kuncinya 19 mas. Di sini dari Pak Toto sudah mempertebal untuk tanda bawaan. Di sini di bagian asnoken dan di sini di bagian askruk.
Untuk yang bagian di bagian blok ini sudah kita pertebal juga dengan tip X. Untuk yang sebelah sini tidak kita tandai karena cukup memakai patokan permukaan atas sebelah kiri. Untuk yang bagian atas akan kita putar apakah benar bergeser ataupun sudah pas ataupun belum pas atau perlu dilakukan penggeseran, karena dirasakan dari mobil ini Pak Toto sudah mendeteksi beberapa minggu yang lalu timing belt ini harus dilakukan penggeseran. Ini top 4, top 1 harus di sebelah kiri dari titik asnokennya. Ambil spion coba Mas. Dan di sini memang dari titik top ini kurang menggeser satu. Coba nanti kita ambil spion, nanti mungkin dari kamera juga bisa ikut menjadi saksi. Jadi seharusnya ini di sebelah sini, tapi dari titik bawaannya di sebelah sini memang harus dilakukan perubahan kembali untuk titik topnya. Gak temu spion ya. Coba di kamera kelihatan enggak Mas? Gak kelihatan. Ya udah Pak Toto aja yang melihat. Sebentar kita paskan kembali. Lurus ya. Wes ya, pas ya. Dan untuk yang bagian atas di sini coba pakai obeng, nanti akan lebih terlihat untuk permukaan sebelah kiri. Apakah benar untuk di bagian asnoken ini terdapat kurang penggeseran? Ini adalah ini kok malah akeh men malah ora timo nganu, ora timo siji. Ini malah ada 2 gigi yang harus dilakukan penggeseran. Harusnya di sini. Yang bawah kurang nanti. Kurang pas sitik. Kurang pas sitik. Sitik no gini kok sitik untuk mau ngomong loh. Kurang nang ndi? Kurang mundur. Ngene. Nggih. Balik. Yalah ya kak geser sithik ya mbok nyang iki lho, sak mili ndak apa-apa kan 1 gigi. Harusnya untuk titik topnya di sebelah sini. Jadi harus kita lakukan penggeseran 2 gigi. Yang aslinya ini. Untuk kelurusan ternyata saya nggak tahu sebelumnya untuk pemasangan. Jadi ini memang real adanya dari keadaannya memang harus dilakukan pembenaran untuk pemasangan timing belt kembali. Anune 14 kuncine. Tahan Din, pengen tahan tak kencengane. Sudah lepas. Piye yang dhisik masange ya kok iso pleset tak loro ngono lho.
Untuk yang atas kuncinya 17. 12. Ini sudah ada Mas Udin, sudah. Akan kita luruskan untuk titik ini, kita luruskan di bagian permukaan atas silinder head sebelah kiri. Atau bisa kita tandai untuk yang sini nanti akan lebih mudah. Ini wis tak geser satu. Harusnya di sini. Kelebihan sedikit. Harusnya di sini. Jadi tadinya yang lurusnya ini. Ini sudah kita majukan 2 titik. Pas ya Mas? Pas. Bisa kita pasang kembali untuk timing belnya. Kurang geser sedikit. Rolas. Coba kita cek kembali. Kurang. Pas ya. Sudah pas. Kita atur kembali untuk kekencangan timing bell secukupnya saja. Untuk puli di bagian bawah bisa kita pasang dulu karena kita akan melakukan penyetelan celah klep. Nanti dikasih baut 1 dulu enggak apa-apa. Yang bawah. Nah, dikasih baut 1 atau 2 dulu enggak apa-apa. Nanti kalau enggak dipasang biasanya nanti ini akan geser-geser terus dari timingnya, dari dudukannya. Nanti sekalian kita akan mencoba gesernya 2 gigi. Mundur. Lang tenagane teng bagian distributor kan kirang maju. Nah niki malah keliru berarti malah mundur nek niki mboten maju. Lah ngantos kalih kok gigi 2 gigi mangkane kemarin pas Pak Totok mencoba, jadi ini sampai tak lepas dari bautnya ini tak gerinda, tujuannya agar penggeseran dari distributor ke arah pur atau pengapian lebih dekat ini lebih tercapai apabila dari bautnya ini nanti tidak Pak Totok gerinda, ini cuma tak pasang 1 karena Pak Totok yang masang sendiri, yang sebelah sini saja. Nanti kita pasang 2 kalau sudah benar dari topnya. Nanti kita akan geser lagi berposisi di sini biasanya. Jadi
Ini sudah tak mentoke berposisi pengapian paling cepat atau pur atau arah purnya ini paling dekat pengapian, tapi masih kurang dekat. Ternyata memang harus dilakukan perubahan di bagian titik timing. Kalau kemarin kita berbagi untuk di mobil Cherry ataupun dari Katana terdapat kesamaan mesin, terdapat 8 klep, tapi ini 16 klep. Pada dasarnya 16 klep ataupun 12 klep di 4 silinder itu sama saja caranya. In mempunyai klep tersendiri, X mempunyai klep tersendiri. Dari pergerakan asnoken itu juga sendiri-sendiri. Jadi tidak ada yang namanya ceritanya 4 itu dari perputaran atau penggeserannya, cara penyetelannya itu berbeda, cuma langsung dua bareng, dua bareng karena ini adalah klep X, ini adalah klep in. Jadi bareng semua dari penyetelan dua-duanya ini setiap klep. Jadi satu silinder menggunakan 4 klep. Kunci 19 sih. Kita akan mulai putar untuk di bagian asruk atau memutar di bagian asnoken. Sudah beberapa kali Pak Toto menyampaikan dari video-video yang dulu juga, Pak Toto tidak menggunakan titik top, jadi menggunakan kemaksimalan atau kinerja dari asnoken, di mana dalam satu silinder terdapat klep yang menekan secara maksimal. Misalnya nanti yang tertekan di bagian klep in tertekan maksimal, nanti kita menyetel di bagian pasangannya. Seperti itu saja, jadi tidak membutuhkan untuk top-top seperti yang Pak Toto sampaikan di beberapa waktu lalu untuk video perakitan mesin Katana dari Salatiga. Sebetulnya baru tadi sore, kemarin, tapi mungkin video editannya ini akan menjeda atau berjarak sekitar 4 harian. Kita akan mulai di bagian silinder 2, ini sudah mulai bergerak di klep X-nya, disusul nanti di silinder 4, jadi kita cukup memperhatikan pergerakan saja. Kalau kelebihan bisa kita kembalikan. Nah, ini kelebihan, berarti sudah melewati kemaksimalan. Nah, ini kalau di sini tertekan maksimal, pastinya untuk di bagian klep in atau pasangannya ini akan terdapat netral. Jadi kita mencari untuk kinerja asnoken, karena pastinya dari asnoken yang sudah lama itu terdapat keausan. Jadi tidak bisa kita samakan hanya melakukan 2 kali putaran atau mencari titik top atau menggunakan top. Kita menggunakan 0,15 untuk di in-nya. Nah, di sini longgar sekali. Coba kita cek pakai setelan yang nanti kita pakai 0,25 di X, masih longgar. Ini biasanya akan menyebabkan busi cepat hitam. Jadi atau busi mungkin tidak bisa merah bata, itu juga bisa disebabkan dari celah klep yang terlalu longgar. Kalau tidak percaya bisa dibuktikan sendiri, coba disetel klep yang longgar, nanti akan berefek busi akan hitam, tidak bisa merah bata. Makanya memang setiap mobil itu ada ukuran celah penyetelan klep, jadi berbeda-beda. Apalagi kalau cuma asal-asalan, tentunya juga hasilnya juga asal, karena tidak memakai patokan yang benar. Jangan meremehkan hanya perubahan sedikit saja, tapi pastinya performa akan berbeda dan hasilnya akan berbeda juga.
Berusaha kita lanjutkan kembali tadi yang sudah mulai bergerak di silinder 4. Sudah tertekan maksimal. Berarti untuk di klep X-nya yang kita lakukan penyetelan coba celahnya, ini juga longgar lagi. Secara otomatis dari penyetelan klep yang longgar akan membuat bahan bakar di dalam ruang bakar ini akan lebih lama dan tidak mudah terbuang semuanya, karena pas saat meledak dari klep sudah menutup kembali, karena celah klep yang renggang pastinya akan lambat membuka tapi mempercepat menutup. Selain dari suara kasarnya mesin juga akan cenderung lebih terdengar. Kita akan lanjutkan kembali. Kita cukup memperhatikan untuk pergerakan dari templar. Berarti nanti ini yang silinder 1 disusul di silinder 2. Kita fokuskan di silinder 1 terlebih dulu untuk penekanan maksimal. Longgar lagi. Di sini pastinya longgar kalau model main feeling, apalagi top menggunakan titik top yang mungkin 2 kali putaran atau 4 kali putaran itu biasanya longgar. Kita lanjutkan kembali di silinder 2. Klep X di bagian silinder 2, klep in di silinder 2 tertekan maksimal. Kita menyetel untuk di bagian X-nya menggunakan ukuran 025 kembali. Di sini malah sesek, nggak bisa masuk. Di sini longgar. Memang kalau feeling tentunya akan berbeda-beda, nggak akan bisa sama. Aduh diparani.
Ya bongkar pasang gadan ini nek ping 3. Jadi wis gak carane betul iki wis 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 ilang. Nah, ini nak gini tiang-tiang Ini mlebu. Ono ana pri di benakne terus dari cilik iki mas to. Ganti mlebune terus ganti lah. Kita akan lanjutkan kembali. Ganti balik saya balik. Kita nanti berlanjut di silinder 3, mulai bergerak, nanti disusul silinder 1. Longgar kembali. Yang kehilangan apa bensin karo dolar tenaga kan ya Cara waktu pengerjaan nggih saged diadu nggih mriki nggih. Lebih cepat mriki to. nggih tebih Pak. Sil gadan 3 hari beli Niki enten bocor mboten sil gardane sing masang kula. Lah iso mboten pripun? itu disuwuk lah ingat. Kok setiap pangeran kok ganti lah teng mriki kok aman Sulaiman mah piye ceritane? Kita nanti berlanjut di silinder 1. Sudah tertekan maksimal di bagian klep in. Di sini longgar lagi. Ini agak meh pas, tapi yang sini masih longgar pada sudah kita ganjel pakai puller. Apalagi kalau nyetel sambil dihidupkan, saya pernah melihat di YouTube itu juga di video shot ada menyetel klep dihidupkan, mekaniknya sampai mukanya nggak kelihatan kecipratan oli. Ilmu nih kok ngendi ngono lho. Makanya bongkar gak pas ngeleng nak buatan kalau siap pidana luwe, kalau dereng yakin nak rusak kok. Masalahnya kalau ben itu pas apa menit langkere niku sing gigi alit-alit niku dietel e. Terus sakit medal rasane. Awake dhewe kapan kedin buka ngene Verosa kedin? Taruna ya. Tak kalih sasi luwe. oh. Kita tak tukoke nang Solo karo kowe kita. Ya Naila sing mabuk wae to wonge. Data soaker itu dados gigi sing alit-alit niku dietel e niku. Niku makane kalau sing sanksi ya. Nah, mungkin enten sing tatu kabeh otomatis untuk gantos niku ngoten lho. Nggih. Kita lanjutkan kembali. Nanti untuk silinder 4 ini klep X mulai bergerak. Disusul silinder 3 nanti. Jadi kita cukup memperhatikan untuk pergerakan templar. Tertekan maksimal untuk di klep X. Nah, kalau ngertos enten iki kok enak. Oke, garapane Pak Toto wis gak marah. Menang buktine. Hah? Menang buktine. Lah iya wong kula mbutak nek gadane sarane ya sing tadi ya sih. Yo mane Sak iki janjane apa?
Sil gardan. Boten. Terus napa? Napa iku? Sil persneleng. Apa niku? Oh, kerak asuri. Nggih. Oh, res jenengan nganti di nyopote napa pripun niku masange napa pripun? Oh. Niku masake dipaksa kan. Oh, masange dipaksa. Sing anu lho, Pak. Sing beda gitu, Pak. Terus niku enggak tos ping 3. Sil niku. Sing terakhir niki terusnya pun Mas wis gak bocor. Jadi delok bengarane terusnya gak bocor. Ya, tapi nyatane ijik ngoten ya. Model niku nak gantos. Dados lem sing kari niku boten diresiki mboten. Langsung dipikir. Boten kados jenengan kok Pak dikusiki ngeten niku. Boten ditinggi dados kan metu-metu ngoten lho. Nggih. Gardan niku kan nggih to. Ora sing Rantai medal kedhik niku masange. Kula nggih gumun kok. Masange sil gardan kok ngeten. ini niku masalahnya mboten akan diresiki dados niku langsung ditimpang ngoten mawon. Ya, di sini memang menjadi suatu pengalaman bengkel yang resikan atau bersih itu juga pastinya dari hasil juga lebih bagus. Banyak sekali hanya yang katanya hanya dilap-lap dan sebagainya. Kalau di sini ya insya Allah kita juga resikan dari bengkel kita. Niku nganu, dados jajan niku kalian tanggungan tunggal. Yang Nggih, mau udah motor itu sanggup tunggal alasan itu. Ya, power steering dari kena silet kan. Kan masuk nang oli kok kena silet tetep ngalir piye lho. Lah, nggih. oli mesti pasti ada. Kita tolak ini kan. Wes ora nampa anu kuwi di kotak-kotak ini wes terus pang wes. Bengkelmu yang ngono ya, Din? Ora bengkelmu dhisik apa ya genah to, Din? Sapa bengkelmu ya ora ngerti. Mak meleng kok krik-krik ngene. Goyak-goyak tok. Jadi memang ada alatnya khusus. Cuma perlu alat. Pindah bengkel pinter mawon tak terus-terusnya saya gas tubuhnya motor karo ngeragati kok ada yang ngeragati. Di sini memang sering Pak Toto menjumpai untuk kelep. Celahnya ini memang sangat tidak sama meskipun dalam satu silinder ini tadi tidak muat sosok sekali, yang sini malah longgar. Jadi memang harus kita maksimalkan dari setiap silindernya dalam penyetalan klep agar dari kompresi ini juga terdapat sama. Tapi ini dibongkar separuh del. Dibongkar separuh disekut. Dari sekuri buatan anu. Dari sekuri orang setengah jam Mas. Sudah kali orang ngopus, sudah bekasnya ngopus. Kita lanjutkan kembali. Sepertinya sudah mendekati yang pertama tadi. Nah, ini tadi kita memulai di yang nomor 2 atau silinder 2. Kalau pas berarti memang sudah selesai. Sudah pas, kita yakinkan kembali satu silinder di silinder 4. Ini jadi sekitar 2 minggu mungkin kayak sing ngene. Ini Mas motornya Mas agak masalah negara ini. Mesti lho. Pas, tinggal kita tutup dari penyetelan celah klep sudah selesai. Nanti kita bagikan seperti apa untuk hasilnya. Ditutup dulu ya Mas. Nanti kita eksperimen dulu setelah cover klep terpasang dari tutup timing bell belum kita pasang, kita coba untuk rasakan dari tenaganya dulu nanti.
Soalnya tadi menggeser sampai 2 gigi. Kalau sudah pas pastinya nanti juga tenaga enak. Sementara iki salah mbok nggo bali mbok rambut gawe rene neh kok. Tender nopo nang omah. Terus sing teh to. Coba nyala sih, nanti tak geseri dulu, kalau tidak digeser tidak kuat starter biasanya. Coba diunaike. Di sini dari mesin idle-nya juga lebih enak. Ini Pak Toto tidak berani lama karena dari air pendinginnya hanya di bagian mesin, tidak sirkulasi. Nah ini udah enak Mas. Langsung mbok pateni berarti mati dhewe apa mbok pateni? Oh ya wis. Oh cepak kayak. Coba sekali lagi nyalake Mas. Sudah, matikan. Alhamdulillah dari top sudah benar, berarti masih dari bawaan pabrik, hanya menggeser setengah gigi. Mungkin karena dari silinder head pernah dilakukan penyelepan, jadi sudah sedikit menipis. Tadi Pak Toto memajukan setengah gigi. Tinggal kita atur nanti untuk distributornya seperti apa dari penggeserannya menurut kebutuhan tenaga. Karena ini dari mesin tidak dari air pendinginnya tidak terpasang, jadi Pak Toto hanya mencoba eksperimen sedikit saja. Boleh apa, Din? Nomere. Lha iku nomere ketok. Alah patrokane iki betahe siji kabel dawa ngono wae. Wis. Iki mulai ditutupi kabeh ya, iki dicopotne sing bagian kene. Dicopotne terus dipasangin kabeh. Alhamdulillah dari radiator telah terpasang kembali. Di sini dari Pak Toto akan sedikit melakukan penyetelan kembali setelah dari semua terpasang. Dari perubahan timing belt tadi terdapat perubahan maju 2 gigi yang sebelumnya terdapat salah pemasangan. Coba saiki dinyalake, Din. Penelangnya di 0 kesek ya. Ya, disetar. Kita akan melakukan penyetelan di bagian distributor, mencari pengapian yang pas agar dari tarikan ini lebih terdapat enteng. Di sini dari tarikan gasnya sekarang lebih responsif daripada sebelumnya.
memang kesalahan dari titik top ini akan memengaruhi dari responsifnya mesin atau akselerasi. Saiki coba dipateni mesinnya abot apa ora? Tak suwene tak jokke. Di starterne. Golek baut rolas dindingi kan tak jikuk siji kurang siji. Sepertinya sudah pas untuk penggeseran dari distributor, dari responsifnya juga sudah kita dapatkan. Sudah ada ngelitiknya sedikit. Kalau memang top ini benar-benar pas, pastinya akan ada ngelitiknya. Dawa mending. Paling dawane sekitar 2 cm paling. Kan ketebalannya sesenti, masuknya sesenti. Alhamdulillah untuk permasalahan sudah selesai yang dari Ngawi ini. Beberapa kali, bukan hanya sekali 2 kali, katanya sampai pindah-pindah bengkel untuk mencari permasalahan tarikan berat. Sayang sekali di beberapa minggu yang lalu, mungkin hampir 1 bulan, ke tempatnya Pak Toto dari waktunya sebetulnya melakukan untuk perbaikan di keluhan gardan, terdapat dengung, ternyata untuk permasalahan salah penyetelan di bagian laker pinion. Jadi laker pinion ini seringkali diganti, setiap disetel diganti, kemudian dari seal gardan juga diganti. Setelah Pak Toto cek ternyata untuk kekencangannya terlalu kencang, jadi laker atau bearing yang baru tersebut rusak kembali dari bearingnya. Jadi kita ganti kembali, kemudian mungkin dari Pak Toto juga beberapa kali seringkali melakukan pembagian video tentang perbaikan gardan. Mungkin dari para pemirsa yang belum mengetahui bisa melihat videonya Pak Toto, ada 2 kalau tidak salah untuk di channel yang ini. Kalau yang dulu itu sudah sering kali, yang channel sebelumnya, tapi yang channel yang baru ini memang hanya beberapa kali kita baru mengupload untuk video perbaikan gardan. Dan alhamdulillah di sini dari Pak Toto mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dari para pemirsa DMC Purwodadi yang telah menyaksikan video kita. Mungkin dari video yang tidak seberapa ini bisa menjadi manfaat. Mengapa harus dimajukan untuk titik top atau pembenahan kembali? Pastinya dari rasa tenaga mesin tersebut tidak ada tenaga, malah terdapat hanya borosnya bahan bakar, tentunya juga akan memengaruhi ketenangan dalam melakukan perjalanan. Dan pastinya juga kalau dari mekanik yang tidak mengetahui dari permasalahan tersebut akan kebingungan dari yang punya mobil tentunya, karena dari yang punya mobil itu juga tidak mengetahui pasti, ngerti ini ditumpaki penak, dibawa jalan enak, tenaganya ada, irit bahan bakar seperti itu. Mungkin sedikit menambahkan dari Pak Toto. Pak Toto selalu bersedia untuk membantu permasalahan panjenengan di jenis mobil bensin ataupun solar. Masih belum ketemu dari permasalahan, bisa datang ke tempat kita. Dari alamat juga Google Maps sudah Pak Toto sertakan di deskripsi di bawah video. Mungkin panjenengan belum menemu untuk mekanik yang cocok, di sini dari Pak Toto juga menawarkan jasa. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga video yang Pak Toto bagikan bisa bermanfaat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa lagi masih bersama kita DMC Purwodadi di tema-tema yang lain. Ki saringane udara dipasang sik ya, engko tak jajali pelaku. Kowe masalah setir carry. Karena kok coba berarti gak nyetem stasi. Wis. Tak kencengannya. Wis mbok pasang ta berarti? Kareng ngencengin tok. Kak jero wae iki. Ini kapas kopling ya.